Selamat datang Ita. Mana? Assalamualaikum Pak Ustadz Ahmad Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah baik, Ibu. Semoga seluruh peserta kajian juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bu. Langsung mulai aja. Bentar ya Pak Ustadz. Udah pergi. Kenapa katanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sampai 13 lebih 5 menit Ustaz. Siap, Bu, insyaallah. Mbak Sumi. Assalamualaikum. Dimulai aja Mbak. Tadi saya bilang 13 lebih 5 ya, tadi sampai 1 menit lagi mungkin ya. Satu juga lagi ini. Dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, yang saya sayangi ibu-ibu Majelis Taklim Pertiwi Anisa, jazakumullah khair atas kehadirannya siang ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya bacakan agenda hari ini. Pertama, sambutan dari Ketua Taklim Pertiwi Anisa, Ibu Nana. Yang kedua, langsung kita masuk ke tema kajian kita yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari dengan tema tata cara beragama dengan benar. Selanjutnya, tanya jawab. Di sini akan dibatasi 5 pertanyaan. Habis itu kita foto bersama. Setelah itu ada pengumuman dari Ketua Pertiwi Anisa dan setelahnya kita tutup. Baik, kita langsung aja mendengarkan sepatah dua patah dari Ibu Nana sebagai Ketua Taklim Pertiwi Anisa. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Al-Mukarram Bapak Ahmad Zainuddin Al-Banjari, yang kami sayangi seluruh pengurus dan jamaah pengajian Pertiwi Anisa dan sahabat Anisa yang berbahagia. Alhamdulillah, wa syukurillah, panjat puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang merupakan sumber nikmat keselamatan kesehatan, sehingga hari ini dengan izinnya kita dapat bersilaturahmi lagi. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sebelum Bapak Ahmad Zainuddin Al-Banjari memberikan tausiah, saya dan seluruh pengurus pengajian Pertiwi Anisa menghaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya Sama-sama, Bu. atas kesediaan Bapak Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Di sela kesibukannya beliau masih berkenan meluangkan waktu dan mengingatkan kita semua. Tema hari ini adalah tata cara beragama dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa
siang 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah sebuah tema dalam sebuah kajian Islam ilmiah, yaitu tata cara beragama yang benar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kami juga berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Dan kami berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, akhawatil muslimah hafizakunallah, saudari-saudariku muslimah, ibu-ibu Majelis Ta'lim Pertiwi Anisa yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya ingin berterima kasih. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda atas undangan untuk mengisi pengajian di Majelis Ta'lim Pertiwi Anisa ini, yang semoga di dalam pengajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian tema kita adalah tata cara beragama yang benar. Sebelum saya menyebutkan tata cara beragama yang benar, sebelum kita pelajari tata cara beragama yang benar, maka ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Semoga ibu-ibu, saudari-saudari muslimah berkenan agar video yang ada di Zoom yang memperlihatkan wajah ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, untuk dinonaktifkan. Jadi biar mendengar dan melihat saya saja. Adapun video ibu-ibu, maka mohon berkenan biar menonaktifkan videonya, sehingga biar saya lebih fokus untuk mengisi pengajian ini. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tema tata cara beragama yang benar ini tema yang sangat penting, karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beragama. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran bahwa tujuan khusus penciptaan jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, dan ibadah adalah inti beragama. Ibadah adalah inti beragama. Makanya ketika mengangkat tema tata cara beragama yang benar, ini penting sekali, karena kita ini, saya, ibu-ibu, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah memang tujuannya untuk beragama, yang mana inti agama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
Itu poin pertama. Poin kedua. Kemudian di sini kita harus cermati juga bahwasanya beragama berarti tidak boleh kita seasalnya, seenaknya, semaunya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci, dan yang paling utama adalah Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk menunjuki bagaimana cara beragama kita, cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam kepada manusia, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tujuannya adalah untuk mengajari manusia mana jalan yang benar dalam beragama dan mana jalan yang menyimpang dalam beragama. Jadi intinya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah untuk beragama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah serta beragama tidak boleh sembarangan. Ya, makanya Allah menurunkan kitab-kitab suci, dan paling suci adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk menjelaskan kepada manusia, ya, tentang cara beragama yang benar. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat 45. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai para nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai saksi untuk umat manusia bahwa ajaran Allah sudah sampai kepada manusia. Tugas selain dari para rasul adalah memberi kabar gembira, ini jalan yang baik. Siapa yang mengerjakannya, yang meniti jalan tersebut, maka dia niscaya masuk ke dalam surganya Allah. Dan memberi peringatan, ini jalan yang buruk. Siapa yang menyimpang, maka niscaya diancam dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, sekali lagi saya katakan, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia. Tujuannya ada, dan untuk menggapai tujuan tersebut juga sudah diatur. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kalian mengira bahwa kami telah menciptakan kalian itu main-main? Enggak. Ada tujuannya. Tujuannya yaitu tadi beragama. Kemudian wa annakum ilaina la turja'un, bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Tidak. Akan dimintai pertanggungjawaban. Beragama kita itu bagaimana akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, disinilah letak pentingnya, sangat-sangat pentingnya tema ini, yaitu tata cara beragama yang benar. Kemudian di samping itu juga, kenapa tema ini penting? Karena kita ini sudah jauh dari zaman kenabian. Hampir 15 abad yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka otomatis
beragama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sudah mulai ada yang menggerogoti, ada yang menyimpang sana sini, ada yang menambahkan sana sini. Ya, sudah mulai itu. Karena di zaman sepeninggal Rasulullah SAW saja, yang mana masih ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka sudah melakukan beberapa penyimpangan di zamannya para tabi'in, apalagi sampai sekarang. Maka tema ini sangat penting karena kita wajib meyakini bahwa syaitan tidak akan berdiam diri. Dia akan menyimpangkan manusia dari jalan Allah yang benar. Itu pasti, ya. Dan itu sudah janji syaitan kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan berkata sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, berikan aku umur panjang sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, engkau diberikan umur panjang. Untuk apa umur panjang? Kata iblis alaihi la'natullah, thumma la'atiyannahum min baini aydihim qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, sebagaimana engkau telah mengeluarkan aku dari surga, mengatakan aku terkutuk, terlaknat, aku akan hadang hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Nah, ini sudah janji iblis mengganggu manusia. Ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Lalu aku akan benar-benar ganggu mereka dari kanan. Dari depan. Dari depan. Dari depan itu maksudnya apa? Iblis, syaitan, jin akan mengganggu manusia untuk melupakan kehidupan akhirat. Melupakan adanya surga, adanya neraka, melupakan adanya siksa kubur, melupakan adanya hari kebangkitan. Dilupakan kepada manusia. Itu yang dimaksud, aku akan datangi benar-benar manusia dari depan. Wa min baini aydihim wa min khalfihim, dan dari belakang. Dari belakang apa? Aku akan indahkan kepada dia dunia. Cinta kepada dunia. Itu gangguan syaitan. Yang wa an aimanihim, dan aku akan ganggu dia dari kanan. Apa diganggu dari kanan? Ini yang kita bicarakan. Ya. Aku akan berikan syubhat kepada dia. Perkara yang samar-samar dalam agama kepada dia. Yang aturan itu bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dianggap sebagai ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang aturan itu bukan tata cara beragama yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dianggap sebagai ajaran tata cara beragama. Itu gangguan syaitan dari kanan. Dan wa an syama'ilihim, aku akan ganggu dari mereka dari kiri. Kiri maksudnya apa? Usyahilahumul ma'asi. Aku syahwatkan kepada mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini pentingnya tema ini, yaitu tata cara beragama yang benar. Karena semakin jauh kita dari zaman kenabian, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, generasi 3 terbaik umat Islam, maka semakin banyak hal-hal yang menyimpang dari agama Islam. Dan itu kita harus akui, mau tidak mau. Ya, mau tidak mau. Maka disinilah pentingnya membicarakan tema tata cara beragama yang benar. Baik. Sesudah kita membahas tentang tadi saya bahas tentang bahwa poin tata cara beragama yang benar ini penting karena kita diciptakan untuk beragama. Yang kedua, karena manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang ada dalam kitab suci dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang ketiga, karena sudah jauhnya kita dari zaman kenabian, maka tema ini
Penting sekali untuk memurnikan kembali bagaimana beragama yang benar berdasarkan yang ditunjuki oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, maka saya akan menjelaskan hal yang kedua, yaitu apa itu beragama. Kan tema kita tata cara beragama yang benar. Apa itu beragama? Ingat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, beragama bukan hanya sekedar perkara ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, umroh, ya, tidak. Beragama mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Beragama mencakup akidah, keyakinan hati. Bagaimana akidah kita terhadap Allah, terhadap para malaikat, terhadap kitab-kitab suci, terhadap para rasul, terhadap hari akhir, terhadap takdir baik dan buruknya. Itu berkaitan dengan agama yang merupakan porsi akidah. Agama dari sisi akidah. Nah, ini yang kita akan bahas. Tata cara beragama yang benar. Berarti tata cara berakidah yang benar. Berkeyakinan yang benar. Sebagai seorang muslim. Dan ini poin paling penting. Ya, beragama yang paling penting adalah perihal akidah. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, beragama yang lain adalah ibadah. Baik itu ibadah-ibadah praktis ataupun non praktis. Ibadah praktis misalkan yang saya maksud ibadah praktis adalah ibadah dalam agama Islam yang sudah diatur prakteknya. Seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, ya. Kemudian seperti membaca Al-Quran, berdoa, berzikir. Atau ibadah-ibadah yang non praktis. Seperti misalkan menolong orang, kemudian membantu orang, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berhubungan yang baik dengan teman, berteman karena Allah. Ini ibadah-ibadah praktis, non praktis. Ini juga berkaitan dengan agama. Berarti ketika kita katakan tata cara beragama yang benar, berarti maksudnya tata cara beribadah yang benar. Itu poin yang kedua. Dari perihal beragama. Poin yang ketiga dari perihal beragama adalah muamalah, hubungan sosial antar sesama muslim. Bahkan antar muslim dengan kafir. Bahkan antar yang lagi rame, ya, pemboikotan terhadap negara yang menghina Rasulullah SAW dan juga kepala negaranya. Bagaimana hubungan kita dengan mereka? Nah, ini masuk bagian agama. Yang lagi rame juga demo-demo. Bagaimana hubungan rakyat dengan pemerintahnya? Ini masuk bagian agama. Kita tidak berpemikiran seperti pemikiran kaum sekuler yang membedakan antara agama dengan permasalahan dunia. Tidak. Agama sudah mengatur segala aspek kehidupan manusia. Termasuk dalamnya muamalah. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan murid dengan guru, hubungan rakyat, tetangga dengan tetangga, hubungan saudara dengan saudaranya, dengan kerabatnya, hubungan rakyat dengan pemimpinnya. Masalah pernikahan, masalah pinjam meminjam, jual beli, masalah talak, cerai diatur dalam agama. Ya. Ini berkaitan dengan muamalah. Itu poin juga beragama. Berarti ketika kita katakan tata cara beragama yang benar, berarti kita membicarakan tata cara bermuamalah, interaksi sosial dengan benar. Yang keempat, ketika kita berbicara masalah agama, maka tidak lepas dari pembicaraan akhlak dan adab. Apa sih bedanya akhlak dan adab? Akhlak lebih condong kepada masalah sifat yang ada di dalam diri kita. Sifat penyabar itu akhlak yang baik. Sifat tawakal akhlak yang baik. Sifat pemurah akhlak yang baik. Sifat tidak pendendam akhlak yang baik. Sifat itu akhlak. Adapun adab kelakuan yang baik.
Adab makan, adab minum, adab tidur, adab berjalan, adab duduk, adab memberi, adab mengambil, adab berbicara, adab diam. Itu adalah adab. Nah, ini semua berkaitan dengan agama. 4 poin berkaitan dengan agama. Jadi jangan dipikir bahwasanya ketika kita membahas tema tata cara beragama yang benar, itu hanya berkaitan dengan ibadah. Tidak. Karena beragama mencakup 4 aspek kehidupan manusia. Akidahnya, keyakinannya di dalam hati. Akidah itu artinya keyakinan, Bu. Kemudian ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, kita masuk sekarang kepada tema kita. Bagaimana tata cara beragama yang benar. Ingat, ibu-ibu, saudari-saudariku muslimah, hafizakunallah yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Ketika kita mengklaim bahwa inilah tata cara beragama yang benar, maka tidak boleh kita ragu. Tidak boleh kita ragu. Kenapa? Karena kalau orang mengklaim kemudian dia ragu atas klaimnya, jadi bias. Jadi bias pembicaraannya. Ya, jadi bias pembicaraannya. Maka kita harus yakin betul bahwasanya tata cara beragama yang akan disampaikan ini benar. Kenapa kita yakin benar? Karena berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, karena kebenaran absolut hanya ada pada Al-Quran, hanya ada pada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa harus dengan pemahaman para sahabat? Karena mereka lah yang paling paham bahasa Arab. Al-Quran dan hadis dengan berbahasa Arab. Yang kedua, karena mereka langsung belajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, karena mereka diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin Allah meridhai suatu kaum kecuali kaum tersebut benar-benar mengamalkan beragama dengan benar. Nanti kita akan bahas itu. Taib. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jadi poin itu penting sekali. Harus yakin bahwa beragama ini benar. Tidak boleh kita ragu-ragu. Karena kalau ragu-ragu bias nantinya. Ah masa sih Ustaz? Ah masa sih Ustaz? Enggak. Harus benar-benar yakin bahwa inilah tata cara beragama yang benar. Kebenaran absolut hanya dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari akal manusia, logika, perasaan, maka bisa berbeda-beda. Menurut saya, dinding yang di belakang ini, horden saya ini baik, bagus warnanya. Kalau saya pakai baju putih, kemudian di sana ada merah marun, jadi bagus. Taib. Tetapi sebagian ibu tidak, oh enggak Ustaz, ada yang lebih bagus ke warnanya mungkin ungu atau pinky-winky. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya akal manusia tidak bisa dijadikan standar kebenaran. Akal manusia fungsinya hanya sekedar memahami apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW lalu mengamalkan. Adapun mendebat Al-Quran, mendebat hadis Rasulullah SAW, maka tidak akan pernah mampu untuk bisa mengalahkannya. Baik. Saya akan sebutkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, 3 pokok dasar beragama yang benar. Yang pertama, ta'dhimun nusus asy-syar'iyyah wal inqiyadu laha. Yang artinya mengagungkan dalil-dalil syariat dan tunduk patuh kepadanya. Saya ulangi, mengagungkan dalil-dalil syariat dan sungguh-sungguh patuh kepada dalil tersebut. Jadi ukurannya adalah dalil-dalil syar'i. Yaitu dalil-dalil syar'i Al-Quran, hadis yang sahih dan ijma'. Ini dalil-dalil yang sahih. Para ikhwah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang menunjukkan hal ini?
bahwa poin yang pertama adalah tata cara beragama yang benar, mengagungkan dalil syariat dan tunduk patuh kepada dalil tersebut. Benar-benar tunduk, benar-benar mengagungkan. Tidak hanya di lisan, tetapi dalam sifat kita, dalam diri kita, ataupun di dalam kelakuan kita. Ketika berhadapan dengan dalil, maka dia hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Ya. Tidak seperti tapi kan enggak. Ada ayatnya memerintahkan maka tugas kita cuma sami'na. Oh, kami dengar itu ayat dia. Kami paham sudah. Kemudian wa ata'na. Kami taati. Ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini bahwasanya beginilah tata cara beragama yang benar, yaitu mengagungkan dalil dari Al-Quran, hadis Rasul, dan tunduk patuh kepada dalil-dalil tersebut, yaitu surat An-Nur ayat 51-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa tetangga, yaitu Malaysia. Kemudian saya di sini bekerja sudah sekitar 21 tahun. Walhamdulillah, sebagai perawat di sebuah rumah sakit ternama di Kerajaan Arab Saudi. Alhamdulillah, saya banyak mengumpulkan uang. Saya insya Allah ingin pulang bulan depan. Kenapa pulang, Bu? Karena saya ingin mengurus ibu. Di Malaysia mungkin saya tidak akan bekerja. Uang yang saya kumpulkan walhamdulillah sudah cukup, sangat cukup sekali. Pertanyaan saya satu, apakah saya tidak bekerja tetapi harta saya selalu sampai nisab setiap tahunnya, apakah setiap tahun itu juga saya wajib mengeluarkan zakat? Maka saya katakan iya, wajib. Selama seseorang mempunyai harta sampai nisab, meskipun itu harta yang terus diulang-ulang, maka tetap wajib dizakati. Dan ada hak milik orang miskin pada harta tersebut. Beliau langsung mengatakan, Ustadz, masa? Berarti Islam gak adil dong. Saya tidak bekerja, tidak ada penghasilan, tapi saya harus keluar 2,5% di setiap tahunnya. Maka kita katakan bahwasanya tugas seorang beriman mengagungkan dalil. Tugas seorang beriman memuliakan dalil dan mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak mendebat. Begitulah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ada lagi seorang pedagang berkata, Ustadz, apakah sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib? Maka kita katakan memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, tetapi kita lebih condong kepada pendapat wajib, berdasarkan bahwa orang buta tidak diizinkan untuk sholat di rumah, padahal tidak ada penuntun tetap untuknya, rumahnya lumayan jauh, ada binatang buas dan juga pohon-pohon antara rumahnya dengan masjid, ya. Tetapi karena masih mendengar suara azan, maka wajib untuk menghadirinya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu si yang bertanya ini rupanya pedagang. Wah Ustadz, kami dagang susah di pasar Ustadz. Kadang-kadang mengeluarkan barang untuk dipajang itu setengah jam. Kalau kami sholat berjamaah, maka kami masukkan lagi setengah jam lagi, habis waktu kami. Kapan kami berdagang Ustadz? Kayaknya sholat berjamaah ini menyulitkan kita Ustadz. Iya, lihat, tata cara beragama adalah mengagungkan dalil. Mengagungkan dalil. Dan cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Lihat surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Tidak, sekali-kali, demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidak beriman.
Orang-orang yang mengaku beriman dianggap tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus keputusan di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian orang-orang beriman tersebut sesudah diputuskan sebuah keputusan, sudah ada syariatnya, maka mereka tidak mendapati keberatan di dalam diri mereka. Dan mereka terima dengan sebenar-benar penerimaan. Ya, dengan sebenar-benar penerimaan. Ini kejadian Bapak Ibu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah hafizakunallah. Kejadian betul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka saat dalam keadaan sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak berani melanggarnya. Walaupun sulit. Mereka benar-benar sebenar-benarnya penerimaan. Saya beri contoh ya. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, bahwa beliau bercerita, asabatna maja'atun layaliya Khaybar. Ceritanya Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-7 Hijriah beliau berperang ke Khaybar. Khaybar lumayan jauh dari kota Madinah. Waktu itu musim panas. Waktu itu juga dalam keadaan paceklik, sulit, kekeringan. Ya. Maka kemudian sampai di Khaybar, para sahabat kelaparan. Maja'ah itu bukan hanya sekedar hungry, lapar, tetapi benar-benar lapar. Falamma kana yaumu Khaybar waqa'na fil humuril ahliyah. Lalu pada saat itu kami bisa menangkap keledai piaraan. Keledai piaraan. Keledai piaraan, ya. Kalau mau tahu bentuknya begini. Keledai piaraan. Ini bentuk dari keledai piaraan. Ini salah satu keistimewaan di zaman sekarang kita belajar agama dan bisa kita lihat bentuknya ya, keledai piaraan. Lihat ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, biar lebih bisa untuk menghayatinya. Ini keledai piaraan. Taib. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kita dapat keledai piaraan, disembelih. Fantaharnaha, kami sembelih, kami masak. Falamma ghallatil qudur, ketika sudah masak tinggal dibagi. Nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berseru, Atfi'u al-qudur fala tat'amu min luhumil humuri syai'an. Wahai kalian seluruhnya yang tadi sangat lapar sekali, makanan sudah ada, sudah siap, tidak boleh memakan sedikit pun dari daging keledai piaraan. Balikkan itu pancinya. Apa yang terjadi? Fa'akfa'naha. Apa kata para sahabat? Kami pun balik. Enggak ada, wahai Rasulullah kami lapar, wahai Rasulullah besok kan perang, ada musuh di depan, wahai Rasulullah bagaimana? Enggak ada. Enggak ada mencela-mencela. Cukup sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Pantas memang para sahabat mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Pantas memang para sahabat dijanjikan oleh Allah surga. Allah berfirman, wa kullan wa'adallahul husna. Baik yang ikut perang Badar, yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah atau setelah penaklukan kota Mekah, selama mereka sahabat Rasulullah SAW, kami janjikan setiap orang dari mereka surga. Kenapa? Tata cara beragamanya yang benar. Apa tata cara beragama yang benar? Apabila sudah ada dalil Al-Quran, hadis, yang ada cuma sami'na wa ata'na. Nah ini poin yang pertama, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang saya ingin bercerita beberapa cerita bagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam. Sahabat itu berarti orang yang melihat Nabi, beriman dan mati dalam keimanan. Tabi'in berarti orang yang melihat sahabat meninggal dan mati dalam keimanan, beriman dan mati dalam keimanan. Kemudian tabi'ut tabi'in, orang yang melihat tabi'in dan beriman dan mati dalam keimanan. Para imam yang saya maksud adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Baik, kita ambil beberapa cerita. Bagaimana dengan cerita-cerita ini akhirnya kita tahu mengagungkan dalil. Ya, mengagungkan dalil. Begitulah tata cara beragama yang benar. Di antaranya, ini berkaitan dengan perempuan terutama karena kajian ini kajian perempuan. Lihat hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi. Beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dhannakum ilaiha. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para suami, jangan kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid-masjid Allah untuk sholat berjamaah jika mereka minta izin kepada kalian. Jangan kalian larang jika mereka minta izin kepada kalian. Ahibati, akhawatil muslimah, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar mempunyai anak namanya Bilal. Bilal bin Abdullah bin Umar. Bilal mengatakan ketika bapaknya meriwayatkan hadis seperti itu, jangan dilarang istri jika ingin pergi ke masjid. Maka Bilal sang anak mengatakan, wallahi lanamna'ahun. Demi Allah, sungguh kami akan larang istri-istri kami pergi ke masjid. Hadisnya menyuruh jangan dilarang, sedangkan Bilal, anak si perawi hadis ini mengatakan, demi Allah kami akan larang. Bertentangan kan? Dan Bilal rahimahullah ketika melarang tersebut bukan untuk menentang hadis, bukan. Tetapi karena ghirah, karena rasa cemburu yang dimiliki oleh suami. Jangan keluar rumah. Dan ini dibandingkan dengan suami-suami zaman sekarang, zaman tok-tok, yang memvideo istrinya joget, ditonton jutaan orang, bahkan dengan itu dia dapat uang. Ini kan menjual istri namanya dengan aplikasi tok-tok. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah, dia biarkan anak perempuannya, istrinya untuk bergoyang ria di hadapan laki-laki, ditonton oleh jutaan laki-laki. Lihat, Bilal melarang istrinya karena ingin menjaga istrinya agar tidak terlalu banyak dilihat oleh laki-laki. Tetapi yang jadi masalah, perkataan Bilal ini bertentangan dengan hadis Rasul. Apa yang terjadi? Fa'aqbala alaihi Abdullah ibnu Umar fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qad. Datanglah sang bapak yang meriwayatkan hadis. Sang bapak yang meriwayatkan hadis. Kamukah yang mengatakan ini? Rasulullah SAW bersabda jangan dilarang, kamu malah melarang. Dicaci maki habis anaknya karena bertentangan dengan hadis Rasul. Karena ingin mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata perawi, aku tidak pernah melihat sang bapak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mencaci seseorang seperti ini. Begitu para sahabat mengagungkan dalil. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisah yang lain. Bagaimana mengagungkan dalil. Ini juga berkaitan dengan perempuan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu rahimahullah. Kunna 'inda Imran bin Husain fi rahtin minna. Kita
pernah berduduk bermajlis dengan Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fina Bushair bin Ka'ab. Di tengah-tengah kita itu ada seorang yang bernama Bushair bin Ka'ab. Bushair bin Ka'ab ini sering menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan seperti itu. Bushair bin Ka'ab sering. Bushair bin Ka'ab. Kemudian Imran bin Husain meriwayatkan hadis. Lihat hadisnya. Afwan, saya tarik perkataan saya. Bushair bin Ka'ab bukan sering, tetapi beliau hadir di majelis tersebut. Imran bin Husain menyebutkan hadis. Beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u khairun kulluh. Atau qala al-haya'u kulluhu khair. Lihat, ya, ibu-ibu sedikit menyimpang dari tema kita. Majelis-majelis orang terdahulu, orang-orang mulia itu yang dibacakan hadis, yang dibacakan ayat, ya, bukan ketawa hahaha hihi pengajian, tidak, ya. Bahkan sangat ironi kadang-kadang kalau kita lihat di YouTube ceramah Ustadz Fulan terlucu terbaru. Jadi yang dilihat terlucunya. Yang dilihat terlucunya, bukan dalilnya dari Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Ya. Baik, kita lanjut. Rasulullah SAW bersabda, sifat malu seluruhnya mendatangkan kebaikan. Sifat malu seluruhnya mendatangkan kebaikan. Itu hadis Rasul. Makanya kalau ada anak perempuan kita yang kalau seandainya ada tamu, dia malu untuk bertemu dengan tamu tersebut, biarkan. Karena itu memang sifat perempuan, biar dia malu. Ya, biar dia mempunyai sifat malu. Nah, Bushair bin Ka'ab tadi mengatakan, inna lanajidu fi ba'dil kutub awil hikmah anna minhu sakinatan wa waqaran lillah wa minhu dha'af. Oh, benar memang sifat malu itu baik, kata Bushair. Cuma ada sedikit lemahnya. Nah, sifat malu ada sedikit lemahnya begitu. Padahal kan Rasulullah SAW bersabda, sifat malu seluruhnya baik. Nah, bandingkan sekarang, sedikit menyimpang ya ibu-ibu. Bandingkan sekarang dengan para perempuan-perempuan. Ya. Diberikan wajah yang cantik, makanya saya katakan tadi mohon maaf agar ditutup videonya. Diberikan wajah yang cantik, bukan malah dijaga. Mempunyai sifat malu tidak diberikan kecuali hanya kepada suaminya yang sah, tetapi ini diumbar sana sana. Bukan hanya wajah, seluruh tubuhnya. Bahkan ada sebagian orang yang hanya sekedar memakai BH dan celana dalam di hadapan khalayak ramai, dicontoh oleh ratusan juta manusia. La haula. Dan yang ironinya, suaminya yang memotongnya. La haula wala quwata illa billah. Bandingkan dengan hadis Rasul, al-haya khairun kulluh. Sifat malu seluruhnya baik. Saya pernah satu pesawat dengan seorang perempuan. Saya duduk di lorong gitu ya. Biasanya saya duduk di jendela, ini kebetulan saya dapat di lorong. Kemudian datanglah perempuan. Memang kalau Ustadz, mohon maaf saya jilbabnya masih pendek, Ustadz. Oh, mudah-mudahan setelah ini lebih panjang lebih baik, Bu. Saya sebenarnya ingin lebih panjang agar lebih tertutup, Ustaz. Cuma, ini perhatikan. Suatu saat saya makan di rumah makan bersama suami saya. Kemudian di pojokan sana ada perempuan-perempuan, sebagian bercadar, sebagian berjilbab lebar, bergamis panjang, tetapi ngobrolnya wah hahaha hihihi sampai orang malu melihatnya. Sang suami mengatakan kepada istrinya, kalau kamu ingin seperti mereka pakaiannya, tetapi kelakuannya seperti itu, saya tidak akan izinkan. Lihat, al-haya kulluhu khair. Sifat malu seluruhnya baik. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dan khusus untuk berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, terutama kita di zaman media sosial sekarang. Ibu-ibu sekarang ini, ya, yang mengikuti kajian ini di Majelis Taklim Pertiwi Anissa ini, ibu-ibu ikuti kajian. Sangat baik.
Tapi mohon coba lihat anak-anak perempuan kita. Apa yang mereka kerjakan? Dengan media sosial mereka. Apakah kita rela dia bergoyang, memperlihatkan lekukan tubuhnya, bahkan membuka auratnya, sedangkan kita sekarang mengkaji ayat-ayat Quran? Subhanallah. Ya, maka al-haya kullu khair. Nah, Bushair bin Ka'ab mengatakan, tapi di dalam sifat wali itu ada kelemahan. Apa yang terjadi? Faghadhiba Imran hatta marrat ainah. Maka Imran radhiyallahu anhu marah sampai memerah matanya. Kemudian beliau mengatakan, la arani uhaddithuka an Rasulillah wa tu'aridu fihi. Aku tidak ingin engkau menentang hadis Rasulullah SAW. Aku tidak ingin engkau menentang hadis Rasul. Begitu pengangguran terhadap dalil. Kalau sudah ada dalil, pegang kuat-kuat. Karena dengan itu kita selamat. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain, cerita yang lain, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana mereka mengagungkan dalil. Saya beri contoh, sebelum saya beri contoh, ada sunnah Rasul. Setelah azan subuh kita sholat 2 rakaat dan pahalanya besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Taib, ini namanya sholat fajar atau sholat qabliyah subuh. Dan dikerjakan cuma 2 rakaat. Setelahnya kita menunggu iqamah. Tidak ada lagi sholat setelahnya. Itu yang merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat sekarang. Disebutkan di dalam kitab As-Salah yang ditulis oleh Abdul Razzaq, dan di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, sebuah cerita. Ada seorang tabi'i bernama Sa'id bin Musayyab. Tabi'i berarti siapa? Seorang yang melihat sahabat Nabi beriman dan mati dalam keimanan. Setelah azan subuh lebih banyak daripada 2 rakaat. Padahal sunnahnya cuma 2 rakaat. Ya. Padahal sunnahnya cuma 2 rakaat. Jadi setelah qobliyah subuh, dia sholat lagi. Sampai iqamah. Kira-kira bagus gak? Kalau dilihat sekilas kan bagus. Sholat. Masa salah orang sholat? Nah, Sa'id bin Musayyab rahimahullah mengatakan, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad. Sa'id bin Musayyab mengatakan, wahai fulan, jangan engkau kerjakan itu. Sholat qobliyah subuh itu cuma 2 rakaat, cukup. Tunggu, setelah itu tunggu sampai iqamah. Orang yang dilarang ini mengatakan, wahai Abu Muhammad, yu'adzibunillahu 'alas shalah. Apakah aku disiksa oleh Allah karena aku sholat? Aku kan sekarang sedang sholat, bukan sedang maksiat. Aku ingin memperbanyak sholat. Maka kata Sa'id ibn al-Musayyab, la, tidak. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak. Engkau tidak akan disiksa karena kamu sholat, tetapi engkau akan disiksa karena menyelisihi sunnah Rasul. Lihat pengagungan dalil. Bahwa 2 rakaat sebelum setelah azan, sebelum sholat subuh hanya 2 rakaat saja. Sholat sebelum sholat subuh hanya 2 rakaat saja. Pengagungan terhadap dalil. Lihat lagi. Saya akan cerita yang lain. Ini cerita Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, imamnya penduduk kota Madinah. Beliau ini, ibu-ibu, bismillah, perhatikan baik-baik. Beliau ini kan kota Madinah nih.
Ibu mungkin hampir semuanya pernah ke Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi. Kalau orang ingin umroh, otomatis kan dia pergi ke namanya Dzulhulaifah atau yang disebut dengan Bir Ali. Taib. Antara Masjid Nabawi dengan Bir Ali sekitar 15 menit lah gitu. Taib. Taib. Datanglah seseorang menemui Imam Malik. Dia mengatakan, "Ya Aba Abdillah, min aina uhrim?" Wahai Imam Malik, Abu Abdillah, aku ingin berihram, ingin mengerjakan umroh atau haji. Aku berihram dari mana? Kata Imam Malik, min Dzulhulaifah. Dari Dzulhulaifah. Haitsu ahrama Rasulullah SAW. Lihat, itu dalilnya. Dari Dzulhulaifah, dari tempat sini tadi. Disitulah Rasulullah SAW berihram. Orang ini mengatakan, inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabr. Wahai Imam, aku ingin berihram dari Masjid Nabawi, di samping kuburan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat secara tempat, mana yang lebih utama? Masjid Nabawi atau Dzulhulaifah? Tentunya Masjid Nabawi. Sholat di sana dapat 1000 sholat. Ya, tanah suci. Dzulhulaifah enggak. Ya. Orang ini mengatakan, aku ingin berihram di Masjid Nabawi di samping kuburan Rasul SAW. Kata Imam Malik, la taf'al. Jangan engkau lakukan. Fa inni akhsha 'alaika fitnah. Karena aku takut musibah menimpamu. Kata orang ini, wa ayyu fitnatin fi hadhi? Innama hiya amyalu aziduha. Subhanallah. Wahai Imam, musibah apa yang menimpaku? Dia hanya beberapa jarak yang aku tambahkan. Yang aturan orang berihram di sini, misalkan Mekahnya di sana, yang orang berihram di sini, aku tambahkan di sini, kan lebih jauh lebih baik. Dan ini tempatnya juga lebih mulia, Masjid Nabawi di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Wa ayyu fitnatin a'zamu min an tara annaka sabaqta ila fadilah qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah, wa ayyu fitnah. Musibah apa yang lebih besar dibandingkan engkau merasa engkau mengerjakan sebuah kebaikan yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara mengagungkan dalil. Begitulah yang disebut dengan tata cara beragama yang benar. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 jam 7 menit ya. Yang kedua, bersandar dengan dalil hadis yang sahih. Jangan bersandar dengan hadis yang lemah, apalagi sampai palsu, apalagi cuma cerita-cerita dongeng. Belum ada dalil hadisnya. Ya, ini cara beragama kedua yang benar. Kenapa? Karena kita ini harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara bukan dari hawa nafsu tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu kecuali wahyu yang diwahyukan. Kita wajib mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Apa saja yang dilarang oleh beliau, maka jauhilah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka berarti dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berkata, "Ustaz, kenapa kita bersandar hanya kepada hadis yang sahih saja?" Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengamalkan hadis yang sahih saja sudah menyibukkan, apalagi sampai ditambah dengan hadis-hadis yang lemah, apalagi palsu, apalagi cuma cerita dongeng, ya. Tidak, beragama bukan dengan dongeng, bukan dengan cerita. Beragama dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, tata cara beragama yang benar adalah yaitu memahami dalil dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar.
Saya ingin meringkas deh. Ada seorang yang mengaku menjadi nabi beberapa tahun yang lalu jauh. Ketika diwawancarai dan masuk TV, ini lihat ya, di Indonesia itu memang antik, subhanallah, ya. Pengaku nabi masuk TV, bukan dipenggal lehernya. Kalau di zaman para sahabat itu dipenggal lehernya. Ini masuk TV, diwawancarai. Ketika wawancara ditanya, apa wahyu yang engkau dapatkan? Kalau nabi kita kan Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir, wahyunya adalah Al-Quran. Engkau dapat wahyu apa? Dia pakai ayat Quran. Dia katakan, likulli ummatin rasul. Setiap umat ada rasulnya. Kalau Nabi Muhammad SAW umat diutus kepada orang Arab saja, saya diutus kepada orang Indonesia. Lihat, dalilnya Al-Quran. Cuma memahami dalil ini yang keliru, sehingga di akhirnya ada menjadi pengaku nabi. Ya, menjadi pengaku nabi. Maka berarti bukan dalilnya yang salah, dalilnya sudah diagungkan, dalilnya sudah benar, tetapi pemahaman terhadap dalilnya yang bermasalah. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib, pemahaman siapa yang terbenar? Sudah saya sebutkan tadi. Para sahabat, para sahabat Nabi. Kenapa? Karena satu, mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah. Surat At-Taubah ayat 100, silahkan cek. Yang kedua, mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan cek surat At-Taubah, surat Al-Fatah ayat 29. Yang ketiga, mereka orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cek dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan wa'adallahul husna." Dan setiap dari mereka dijanjikan surga. Surah An-Nisa ayat 95. Mereka orang yang paling paham bahasa Arab karena Al-Qur'an dan hadis berbahasa Arab, dan mereka orang Arab. Yang kelima, mereka adalah murid langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, ini yang tidak terjadi pada selain sahabat Rasul SAW. Apa itu? Kalau mereka keliru beragama, maka Allah dari 7 petala langit akan mengkoreksi. Kalau mereka keliru dalam beragama, Rasulullah akan mengoreksinya langsung. Dan itu tidak akan pernah terdapat pada manusia generasi manapun selain para sahabat. Seperti ada orang junub waktu itu di zaman Rasulullah SAW. Lalu dia tidak mendapati air, atau dia tidak bisa memakai air karena terlalu dingin. Akhirnya dia guling-guling sebagai bentuk mandi junub dengan pasir. Ya, karena tidak ada air atau tidak bisa memakai air. Akhirnya kata Rasulullah SAW, lah, jangan lakukan itu. Kalau kamu junub, maka cukup bertayamum kalau seandainya tidak bisa pakai air ataupun tidak ada air. Lihat, langsung dikoreksi. Ada seorang sahabat yang berkurban sebelum sholat Idul Adha. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh. Sholat dulu, baru setelah itu berkurban. Lihat, langsung dikoreksi. Tidak pernah ada generasi manapun dari manusia yang mendapatkan koreksian langsung dari Allah, dari Rasulullah selain para sahabat. Maka tentunya beragamanya menjadi beragama yang benar. Nah, ini sudah ya 1 jam 15 menit kita berbicara. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Ibu-ibu kurang 2 menit ya, 1 jam 13 menit. Yang disampaikan bermanfaat. Dan sebenarnya saya ingin menambah tentang tata cara beribadah. Kalau tadi kan beragama secara umum nih. Sekarang tata cara beribadah. Saya sebutkan poin-poinnya saja ya, sehingga ibu-ibu bisa memahami lebih dalam lagi. Yang pertama, 1, ibadah tersebut harus berdasar dari Al-Quran dan hadis. 1. Yang kedua, ibadah tersebut harus murni hanya karena Allah, yang disebut dengan ikhlas. Tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu 2. Yang ketiga, ibadah tersebut harus yang menjadi contoh teladannya adalah Rasulullah semata. Tidak ada yang bisa dicontoh dari ibadah kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga, yang keempat, bahwa ibadah yang dibatasi dengan pembatasan harus ada dalil. Tidak boleh tanpa dalil. Misalkan baca Quran, surat ini, ayat ini, jumlahnya sekian, waktunya sekian, harinya sekian, tata caranya begini. Itu harus ada dalil. Tidak boleh tidak ada dalil. Karena baca Quran umum, tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan saya beri contoh, barang siapa yang beristighfar, lihat itu pembatasan, istighfar sudah sebanyak 7.777 kali, lihat itu pembatasan jumlah bilangan. Di dalam kamar, lihat itu pembatasan tempat. Malam Jumat Kliwon, lihat itu pembatasan waktu. Ya, di atas kain putih, lihat itu pembatasan tata cara. Di depannya lilin, itu pembatasan tata cara. Dimatikan seluruh lampu, itu pembatasan tata cara. Tidak pakai baju setengah badan, itu pembatasan tata cara. Maka pahalanya dia tidak akan pernah miskin selamanya. Hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Ini tidak benar. Pembatasan harus ada dalilnya. Yang kelima, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ibadah harus dibangun di atas rasa cinta. Kita sholat karena kita mencintai Allah, kita baca Quran karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ya, tata cara beribadah yang benar. Ibadah tidak akan gugur kewajibannya sampai mati. Kalau ada ustadz, kiai, tuan guru, atau siapapun tokoh agama yang mengajari boleh tidak sholat karena sudah sampai kepada derajat hakikat ma'rifat, maka pasti keliru. Kenapa? Karena ibadah, Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Itu 6 tata cara beribadah. Secara ringkas saya sebutkan karena waktu. Yang pertama, harus datang ibadah tersebut harus syariatnya dari Allah, tidak boleh dibuat-buat. Yang kedua, yaitu ibadah tersebut harus ikhlas, hanya ingin dapat ridho Allah, bukan dilihat manusia, dipuji manusia, disanjung, dikasih hadiah, bukan. Yang ketiga, yaitu harus yang dijadikan suri tauladan dalam ibadah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, ibadah tidak boleh dibatasi dengan waktu, tempat, jumlah bilangan, tata cara, sifat, sebab, kecuali dengan dalil. Ya, pembacaan surat ini saya pernah dulu bertemu dengan salah seorang tokoh bangsa yang sudah meninggal. Beliau sangat jenius sekali. Beliau mengatakan, waktu itu terjadi diskusi. Kata beliau, saya selama ini mengamalkan surat ini, ayat ini untuk mengobati keluarga saya. Maka saya katakan, mohon maaf Pak, dalilnya mana? Ketika menentukan dalil pengkhususan tertentu, maka perlu dalil. Tidak bisa kita batasi waktu, tempat, jumlah bilangan, tata cara, sifat, dan sebab. 6 pembatasan kecuali ketika ada dalil. Kemudian yang kelima, yaitu harus dibangun di atas rasa cinta, bukan karena terpaksa. Ya. Yang keenam, yaitu ibadah tidak boleh gugur kewajibannya. Tidak ada yang gugur kewajiban sholat selama dia muslim, balik, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Ya, meskipun derajatnya sudah tinggi. Lawang Nabi Muhammad SAW saja sampai akhir hayat beliau mengingatkan kita tentang sholat. Nah, alhamdulillah ibu-ibu, 1 jam 20 menit kita berbicara tentang tata cara beragama, dan saya tambahkan tadi beribadah yang benar. Wallahu a'lam. Silahkan ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, Silakan ibu-ibu bagi yang akan bertanya langsung unmute saja atau menulis di chat Zoom kita hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu.
boleh menanya di luar tema? Silahkan Ibu, nggak apa-apa. Pengetahuan saya tingkatan surga seseorang berdasarkan hafalan. Jika kita tidak memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Quran, apakah dengan menyumbang kepada hafiz Quran dapat meningkatkan tingkatan derajat surga kita, Ustaz? Bagus pertanyaannya Bu. Jazakumullah khair Bu atas pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Para ulama mempunyai kaedah diambilkan dari hadis Rasul, al-mutasabbib kal mubashir. Orang yang menyebabkan sesuatu itu terjadi, dia seperti pelaku langsung. Ketika seseorang tidak punya kekuasaan atau tidak mampu untuk menghafal, tetapi dia malah membiayai orang-orang yang menghafal Al-Quran, maka dia masuk ke dalam hadis Rasul, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maka ini salah satu istimewanya orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanallah. Saya ini luar biasa ya. Jadi memang di dalam pembicaraan para ulama terjadi pembicaraan mana yang lebih utama, kaya bersyukur, miskin bersabar. Maka sebenarnya pendapat yang benar adalah semuanya utama, asalkan dia mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat sekarang, ada orang kadang-kadang pendakwah di ujung Kalimantan, dia berdakwah bahkan sampai naik trail gitu. Dia jalannya masih jalan tanah merah, kalau sudah hujan seperti sekarang ini sudah benar-benar luar biasa. Tapi dia selalu dapat dari orang yang ada di Jakarta misalkan, ya, bahwa dia berdakwah ke sana, bagikan ini, bagikan itu, dakwahkan ini, dakwahkan itu. Orang yang di Jakarta mendapatkan pahala si ustadz tadi, ya, mendapatkan pahala si ustadz tadi. Dan ini kejadian nyata, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Saya punya teman di ujung Kalimantan Timur. Dia berdakwah pakai trail, apalagi kalau seandainya jalannya becek, jalan tanah merah. Dia melewati 8 gunung. Kadang-kadang dia berhadapan dengan misionaris. Ya, kemudian setelah itu disampai di sana, dia bukan ceramah seperti saya sekarang ini, enggak. Cuma ngajarin Iqra, ibu, Iqra agar bisa baca Quran. Ternyata yang diajari siapa, Bu? Wanita-wanita pekerja seks komersial. Taunya si ustadz dari mana? Ketika asik-asik ngajar, maka murid-muridnya mengatakan, Ustadz mohon maaf ya, saya ada tamu nih. Tamu apa, Bu? Tamu. Saya ingin menemani tamu dulu. Pekerja seks komersial. Lihat, donatur yang membiayai si ustadz ini dengan segala macam pembiayaan yang diberikan, maka mereka dapat pahalanya. Subhanallah. Si ustadz mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan keluarga, tetapi yang mendonaturi dapat pahala. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan, pelaku kebaikan tersebut. Wallahu a'lam. Naam. Bagaimana Ibu, sudah jelas Ibu? Maaf, ini ada pertanyaan di chat. Ya. Oke, Pak Ustadz, mohon maaf dari Ibu Yuliadi. Ini Ibu Yuliadi atau Pak Yuliadi? Ibu Yuli, mohon maaf Ustadz, boleh diulang ibadah yang benar tadi. Ya. Lalu pertanyaan kedua dari mungkin Ibu Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana hukumnya tentang perayaan Maulid dan undangan di masjid mengadakan Maulid? Kalau tidak datang, apa boleh memberi nasi atau buah untuk perayaan tersebut? Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ibu atas pertanyaannya. Maka jawabannya memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka coba kita perhatikan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masih hidup menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. Belum ada satu riwayat pun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk berkumpul-kumpul di setiap tanggal 12 Rabiul Awal atau di setiap bulan, dan tidak ada manusia generasi yang lebih mencintai para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para sahabat radhiyallahu. Mereka berani
mengorbankan nyawa, harta dan segala mereka yang mereka miliki demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berani, mereka saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Jabir bin Abdullah ditanya, "Bagaimana engkau bisa enggak mensifati wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Kata beliau, "Lau su'iltu an asifahu ma ataqtu lianna ainaya lam tamla." Artinya kalau seandainya aku ditanya bagaimana sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak sanggup untuk mensifati. Kenapa? Karena mataku tidak pernah melihat dengan leluasa wajah, wujud Rasul SAW, ijlalan minhu. Karena saking memuliakannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dengan begitu luar biasa kecintaannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, dan 10 sahabat kaum muhajirin, kaum ansar, ya, 10 sahabat yang dijamin oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, belum ada satu pun yang meriwayatkan mereka berkumpul-kumpul untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Lihat saja dalam kitab-kitab mereka tidak akan ada riwayatnya. Kitab-kitab mereka akan banyak. Imam Asy-Syafi'i Imam Malik kitab Al-Muwatta, Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah di dalam kitab mazhab Imam Abu Hanifah enggak ada. Lalu kita mau mengikuti siapa? Ya. Lalu kita mau mengikuti siapa? Lalu Ustadz adanya kapan Ustadz? Adanya adalah di awal abad keempat Hijriah. Dan itu sudah masyhur disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa adanya adalah jauh 400-an tahun sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, kita yang ingin mencontoh Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kenapa kemudian dikatakan tidak suka atau tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah tuduhan yang tidak benar kepada kaum muslimin, dan hati-hati tuduhan tersebut karena itu tuduhan berbahaya. Maka cara benar-benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengamalkan ibadah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum ada dalil yang spesifik, bahkan umum pun belum ada dalil untuk memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mencontoh Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan imam yang 4. Nah, kemudian kalau seandainya kita diundang kemudian kita tidak ikut, bagaimana Ustadz? Maka jawabannya tidak boleh memang ikut untuk acara yang belum ada dalilnya dari Al-Quran. Katanya kita sudah belajar tentang tata cara beragama, tata cara beribadah. Saya sebutkan lagi tata cara beribadah yang pertama, harus ada syariatnya dari Allah ibadah tersebut. Jika tidak ada, tidak bisa kita lakukan. Yang kedua, harus ikhlas hanya karena Allah, berharap hanya pahala dari Allah. Yang ketiga, harus mencontoh hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Karena tidak ada yang bisa mencontohkan ibadah yang bisa menyampaikan kita kepada ridha Allah kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita membuat-buat yang baru. Yang keempat adalah harus ibadah tersebut jika dibatasi dengan pembatas, maka harus berdalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh haji. Haji nggak boleh dilakukan di bulan Ramadan, di bulan Muharram, nggak sah hajinya. Karena sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji pada bulan yang telah ditentukan. Ya, pada bulan yang telah ditentukan. Ramadan juga begitu, puasa tidak boleh dikerjakan di luar bulan Ramadan, puasa. Makanya kalau seandainya ada orang yang sudah muslimah, baligh, berakal, tidak haid, tidak nifas, tetapi tidak puasa Ramadan, dan kemudian dia berulang-ulang begitu lalu ingin bertobat, maka apa? Apakah harus dia mengqadha? Tidak. Karena waktunya sudah lewat. Tidak boleh beribadah di luar waktu.
Lalu apa yang harus dia kerjakan? Dia bertobat kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kenapa? Karena waktu puasa Ramadan ia di bulan Ramadan. Kalau dia qadha di lain hari berarti dia beribadah di luar bulan Ramadan. Dan itu beribadah di luar waktu yang sudah ditentukan. Yang kelima yaitu harus ibadah tersebut dibangun di atas rasa cinta kepada Allah. Yang keenam, harus ibadah tersebut dilakukan sampai mati. Tidak ada gugur kewajiban ibadah kecuali dengan kematian. Wallahu a'lam. Naam Ibu, ada lagi? Ustaz, ada lagi Ustaz dari Ibu Melia. Saat ini masjid sudah dibuka untuk sholat berjamaah. Bagaimana jika masih belum berani sholat berjamaah di masjid? Meski zona wabah sudah mulai aman. Apakah berdosa Ustaz? Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini jawaban tidak mutlak untuk satu jawaban. Dilihat keadaan dan maslahat yang ada. Apabila di sebuah daerah sudah mulai kuning atau hijau, bahkan menunjukkan bahwasanya prosentase penyebaran penyakit COVID-19 itu berkurang, maka dia disyariatkan untuk pergi ke masjid. Disyariatkan untuk pergi ke masjid. Tetapi jika dirinya termasuk orang-orang yang memang dikhawatirkan terkena, maka dia boleh di rumah. Seperti punya penyakit yang memang sangat rentan dengan COVID-19 atau tua renta yang sangat rentan dengan COVID-19, sangat berbahaya, maka dia masih ada uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika sudah hilang itu semua, maka dia disyariatkan untuk kembali ke masjid untuk bisa mengerjakan sholat berjamaah. Tentunya dengan meletakkan protokol kesehatan. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, la darar wala dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ada lagi Ustaz dari Ibu Riana. Assalamualaikum. Bagaimana kita menyikapi tentang sikap kita sebagai Muslim atas isu penipuan terhadap Islam di Perancis? Menurut Ustadz, karena beberapa UPS, karena ada Ustadz untuk melarang produk dari Perancis. Pendapat ya Ustadz. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkenaan dengan hal ini, beberapa video saya sudah tersebar. Saya katakan, ketika ada seorang atau negara yang mengolok-ngolok agama Islam, mengolok Allah, mengolok Al-Quran, mengolok Nabi kita Muhammad SAW, maka terkhusus untuk pengolokan terhadap Rasulullah SAW, kita lihat dari sisi akidah. Akidah kita dulu, keyakinan hati. Saya sering mengatakan tadi, akidah itu keyakinan hati. Yang pertama, kita wajib yakin di dalam hati kita, tidak boleh ragu sedikit pun. Yang mengolok-olok Rasulullah SAW pasti celaka di dunia sebelum akhirat. Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Itu keyakinan pertama. Yang kedua, yang mengolok-olok Rasulullah SAW, maka kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupkan untuk Rasulullah SAW kemuliaan. Pasti tetap mulia. Sebanyak apapun yang mengolok-ngolok Rasulullah SAW, Allah telah mencukupkan kemuliaan untuk Rasulullah SAW. Allah berfirman, inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami telah cukupkan darimu wahai Muhammad SAW orang-orang yang mengolok-ngolokmu. Itu keyakinan yang kedua. Allah telah mencukupkan kemuliaan untuk Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita harus meyakini menjadi akidah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajat Rasulullah SAW. Seberapa apapun yang diolok-olokkan kepada beliau, Allah telah meninggikan derajat penyebutan nama Rasulullah SAW.
Allah berfirman dalam surah Asy-Syarah, "Wa rafa'na laka dzikrak." Kami telah angkat untukmu sebutanmu, selalu disebut ya oleh Allah Subhanahu wa taala minimal di dalam azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini 3 keyakinan dalam diri seorang muslim saat Rasulullah SAW diolok-olok. Sekarang, kalau berbicara sikap kita sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, wajib membenci yang mengolok-olok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingatkan kepada setiap muslim yang tidak membenci perbuatan ini, maka dikhawatirkan di dalam dirinya ada sifat kemunafikan akbar, yaitu lisannya Islam, hatinya kafir, yang diancam di dalam Al-Quran, fid darkil asfalina minan nar, di dalam kerak neraka yang paling dalam. Hati-hati, wajib membenci. Ini sikap yang pertama. Siapa saja yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai seorang muslim wajib membencinya. 2, sikap kita adalah yaitu kita harus membela Rasulullah SAW dengan segala macam kekuatan, kemampuan, kapasitas yang kita miliki. Yang dengan harta dia bela, yang dengan ilmunya dia bela, yang dengan kekuatannya dia bela, apapun selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, ini harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini iman. Ini iman. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang dengan kesempurnaan iman yang wajib sampai dia lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Yang ketiga, yaitu seseorang muslim menyikapi ketika Rasulullah SAW diolok-olok, sekarang saatnya untuk menyebarkan kemuliaan Rasulullah, keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang mulia yang beliau sampaikan. Tulis di status kita Rasulullah SAW itu begini, tidak benar yang mereka katakan. Tulis di buku-buku kita, tulis, buat video-video yang menyebutkan mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang waktunya. Yang mempunyai rezeki, ya, sebar buku-buku, cetak buku-buku yang menceritakan tentang biografi Rasulullah SAW, sebarkan, gratiskan, sebarkan, terutama kepada orang-orang kafir agar mereka paham betul ini loh manusia mulia yang kalian hina. Sekarang waktunya. Ini yang ketiga, menyebarkan kemuliaan Rasulullah SAW. Sekarang waktunya. Saya masih ingat waktu itu masih mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Waktu itu ada negara Denmark menghina Rasulullah SAW. Maka kemudian yang menarik di Arab Saudi waktu itu membuat banyak LSM yang mempunyai pekerjaan menyebarkan sunnah Rasul, menyebarkan kemuliaan Rasul, menyebarkan akhlak mulia Rasul. Dicetaklah buku, dibuatlah poster, di macam-macam. Ini sikap yang ketiga. Sifat yang keempat, introspeksi diri. Rasul sallallahu alaihi wasallam diolok-olok. Kita introspeksi diri. Apakah kita umatnya juga mengolok-olok? Kita benarkah mengamalkan apa yang disebut dari ajaran Rasulullah SAW? Atau masih banyak di antara kita yang menyimpang dari ajaran beliau? Jangan sampai kita mengaku cinta tapi cintanya palsu karena tidak mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, berusaha mengamalkan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, sikap kita yaitu banyak-banyak bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin diolok-olok, bersolawatlah. Kita muliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun permasalahan boikot, maka apabila pemerintah mewajibkan, wajib bagi setiap muslim yang ada di negara tersebut untuk memboikot. Apabila tidak mewajibkan, maka pilihan bagi seorang muslim untuk memboikot. Ya. Dan itu termasuk amal ibadah yang dia bisa berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dia bisa berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga, karena memang asal hukumnya kita berjual beli dengan orang kafir halal. Akan tetapi ketika kita melihat orang yang berjualan tersebut menghina orang yang kita muliakan,
Jangankan Rasulullah SAW, bapak kita dia hina, ibu kita dia hina, anak kita dia hina, istri kita dia hina, kita tidak akan mau berhubungan dengan dia. Maka ini hak seorang muslim untuk membela nabinya. Dia berhak untuk memboikot hal tersebut. Meskipun asal hukumnya diperbolehkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup dulu ya Bu. Atau ada lagi? Ustaz, masih ada 2, tapi mungkin nggak terlalu panjang juga ini Ustaz. Silakan Bu. Dari Ibu Nunil ya. Kenapa Hari Raya Maulid tercatat di kalender umum bahkan merupakan hari libur? Ya, itu yang saya katakan tadi. Langsung aja juga ya Ustaz ya biar. Ya, saya jawab dulu. Itu yang saya katakan kedua, tadi. Kalau suami terbiasa. Ya, itu yang saya katakan. Itu yang saya katakan tadi Bu, bahwa apa yang terjadi bukan sebagai bentuk dalil. Ya Bu ya. Apa yang terjadi di masyarakat bukan sebagai bentuk. Agungkanlah Al-Quran dan hadis. Agungkanlah dalil. Jadi kita beragama berdasarkan dalil, begitu. Wallahu a'lam. Nah. Satu lagi Ustadz dari Ibu Yuliadi. Kalau suami terbiasa menyalami istri salam kepada suami setelah sholat berjamaah di rumah, apakah ini termasuk ibadah yang tidak benar? Bagus pertanyaannya Ibu. Maka jawabannya adalah ketika kita sholat, maka sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah salam sholat, maka kita berzikir. Ya, apabila seorang istri ingin mencium suaminya, mencium tangan suaminya karena sebagai bentuk ketaatan dia kepada suami, maka boleh dilakukan. Tetapi ketika mengkhususkan setiap sholat, maka itu memerlukan dalil. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin karena waktunya juga sudah habis. Ya. Silakan ditutup saja Ustaz. Ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya langsung live karena di sini sudah masuk waktu asar. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama Ibu, barakallahu fiik. Jazakumullah khair Ustaz. Semoga Ustaz selalu diberikan keberkahan ilmu. Amin Ibu, barakallahu fiik. Maaf Ibu-ibu, kayaknya ada